Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dwi Ramadhani, NIM akhir 38 dari kelas PPSI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas morfologi yang berjudul Kelas Kata Tugas pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Kelas Kata Tugas pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Anda Tutut Tugiati M. Hum pada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang kelas kata tugas pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata bagi para pembaca dan penulis. Makalah ini saya tulis masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Pendahuluan. A1 mengenai latar belakang. Kata dari segi bahasa diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. Ada banyak ragam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar kata dibentuk dengan cara menggabungkan beberapa komponen yang berbeda. Di dalam bahasa Indonesia, ada beberapa jenis kata, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata sambung, kata keterangan, kata depan, kata tugas, kata sandang, dan kata bilangan. Salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Kata tugas juga memiliki fungsi sebagai perubah kalimat yang minim hingga menjadi kalimat transformasi. Pada umumnya, bentuk kata tugas selalu tetap, tidak bisa mengalami perubahan. A2. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya antara lain. 1. Apa pengertian, fungsi, ciri-ciri, jenis dari kata tugas? Kedua, apa saja klasifikasi kata tugas? Yang ketiga, bagaimana bentuk analisis kata tugas dari novel Laskar Pelangi? A3. Tujuan penelitian. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memahami kata tugas, antara lain adalah 1. Mengetahui dan menentukan batasan dan ciri-ciri dari kata tugas. Yang kedua, mendeskripsikan klasifikasi dari kata tugas. Yang ketiga, untuk menganalisis kata tugas pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang keempat, untuk mengembangkan rasa tanggung jawab penulis terhadap tugas yang diberikan. Yang kelima, memenuhi syarat salah satu tugas yang diajukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. A4. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis. Di antaranya, 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengertian kelas kata tugas dan analisis terhadap novel Laskar Pelangi, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kata tugas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenisnya. Bagi peneliti, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai analisis kelas kata tugas pada novel Laskar Pelangi bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. B. Pembahasan. B1. Penelitian relevan. Ada beberapa penelitian yang relevan, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kadir pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan objek pandangan dunia kelompok sosial pengarang di dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini adalah pengarang menempatkan masa kecilnya dalam konteks yang tidak lepas dari pergolakan sosial budaya. Novel ini merupakan perjalanan hidup
hidup Andrea Hirata mengenai masa kecil yang ia habiskan di tanah kelahirannya, Pulau Belitung. Akan tetapi, masalah budaya, kesenjangan sosial, dan kemiskinan yang dirasakan akibat adanya PN Timah dan eksekutisme Gedong menjadi warna pekat yang melatar belakangi kisah dari novel tersebut. Pandangan dunia kelompok sosial Andrea Hirata melalui novel Laskar Pelangi mengandung aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk menyatakan protes terhadap para penguasa yang menguasai dan tidak peduli ketika eksploitasi hasil alam milik masyarakat miskin di daerah tersebut. B2 Landasan teori. B2.1 Pengertian kata tugas. Kata tugas adalah kelompok kata yang mengandung sedikit atau sama sekali tidak mengandung makna leksikal atau memiliki makna yang ambigu, yang terutama menyatakan hubungan gramatikal dengan kata-kata lainnya dan tidak dapat bergabung dengan afiks dengan kata lain, tidak dapat terinfleksi atau terderivasi. B2.2 Ciri-ciri kata tugas. Yang pertama, mempunyai arti kaidah bahasa namun tanpa mempunyai arti leksikal. Yang kedua, umumnya berbentuk tidak berganti. Yang ketiga, artinya akan spesifik apabila didekatkan kata lain dalam sebuah kalimat. B2.3 Jenis-jenis kata tugas. Yang pertama, konjungsi atau kata sambung. Katanya memuat dan, atau, dan serta. Yang kedua, preposisi atau kata depan. Katanya meliputi di, ke, dari. Yang ketiga, interjeksi atau kata seru. Meliputi bah, aduh, nah. Keempat, artikula atau kata sandang. Meliputi si, para, dan sang. Yang kelima, partikel penegas. Meliputi lah, pun, dan kah. B2.4 Fungsi kata tugas. Fungsi kata tugas ialah untuk memperluas atau menyatakan hubungan unsur-unsur kalimat dan menyatakan makna gramatikal atau arti struktural kalimat tersebut. Secara terinci, kata tugas berfungsi untuk mengarahkan hubungan. Yang pertama, arah, meliputi di, ke, dan dati. Yang kedua, pelaku perbuatan, meliputi oleh. Yang ketiga, penggabungan, meliputi dan, lagi, pula, pun, serta tambahan. Keempat, kelangsungan, meliputi sedang, akan, sudah, belum, pernah, sesekali. Yang kelima, waktu, meliputi ketika, tatkala, selagi, waktu, saat, dan sejak. B3 Pembahasan. B3.1 Pengertian kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya mempunyai kaidah bahasa ataupun dapat berganti sesuai latar belakang dan tanpa mempunyai arti leksikal maupun makna teratur. Kata tugas hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Kata tugas juga memiliki fungsi sebagai perubah kalimat yang minim hingga menjadi kalimat transformasi. Pada umumnya, bentuk kata tugas selalu tetap, tidak bisa mengalami perubahan. Sebagian besar kata tugas memiliki bentuk yang tetap, akan tetapi ada sebagian kecil kata tugas yang bisa berubah bentuk. Misalnya pada kata tidak dan sudah. Kedua kata itu dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya, kata tidak menjadi menidakkan dan kata sudah menjadi menyudahkan. B3.2 Ciri-ciri kata tugas. Terdapat beberapa ciri-ciri kata tugas, yakni yang pertama, mempunyai arti kaidah bahasa namun tanpa mempunyai arti leksikal. Yang kedua, umumnya bentuknya tidak berganti. Yang ketiga, artinya akan spesifik apabila didekatkan kata lain dalam sebuah kalimat. B3.3 Analisis jenis-jenis kata tugas pada novel Laskar Pelangi. Yang pertama, preposisi atau kata depan. Preposisi berasal dari bahasa Latin yaitu prae, yang maknanya sebelum, dan ponere artinya menempatkan atau tempat. Kata depan merupakan kata yang merangkai kata atau bagian kalimat yang diikuti oleh nominal atau pronominal, atau kata yang menyambungkan kata benda dengan bagian kalimat. Contohnya, di, ke, dan dari. Pada novel Laskar Pelangi terdapat kalimat, aku duduk di bangku panjang
depan sebuah kelas. Pada kata preposisi, kata tugas, atau kata depan di yang menandakan hubungan tempat berada. Berikut kutipan novelnya. Yang kedua, untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Pada kata ke menandakan hubungan arah ke suatu tempat. Yang ketiga, keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kalumpang. Pada kata dari menandakan hubungan asal atau dari suatu tempat. Dua, konjungsi atau kata hubung. Konjungsi adalah jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun antar paragraf. Konjungsi atau kata hubung terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, konjungsi koordinatif. Kata penghubung koordinatif merupakan kata penghubung yang fungsinya mengaitkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, yang mana kata atau kalimat yang dihubungkan mempunyai kedudukan yang sama. Contohnya, dan, serta, atau. Saya mengutip dari novel Laskar Pelangi, yaitu Aku dan Lintang sebangku karena kami sama-sama berambut ikal. Pada kata dan yang di garis bawah merupakan konjungsi koordinatif untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. B. Konjungsi subkoordinatif. Kata penghubung subordinatif merupakan kata penghubung yang fungsinya menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, yang mana kata atau kalimat disambungkan mempunyai kedudukan yang tidak setara. Contohnya ketika, sejak, yang, agar, supaya, dan lain sebagainya. Contoh kalimat pada novel Laskar Pelangi yang saya kutip yaitu, ketika aku menyusul Lintang ke dalam kelas, ia menyalamiku dengan kuat. Pada kata ketika merupakan konjungsi subordinatif yang menyatakan hubungan waktu. C. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang dipakai untuk menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, biarpun begitu, akan tetapi, sementara itu, dan lain sebagainya. Contoh kalimat pada novel Laskar Pelangi yang saya kutip adalah, sementara itu, kepala Lintang terus berputar-putar seperti burung hantu. Pada kata sementara itu merupakan konjungsi antar kalimat yang menggabungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat baru. D. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh satu frasa, kata atau klausa yang digabungkan. Contohnya, baik, maupun, tidak hanya, demikian, dan lain sebagainya. Contoh kalimat pada novel Laskar Pelangi yang saya kutip adalah, demikian Pak Harvan berteriak lantang sambil menatap langit melalui jendela kelas kami. Pada kata demikian merupakan konjungsi korelatif yang menggabungkan kata yang dipisahkan oleh satu kata atau kalimat. 3. Artikula atau kata sandang. Kata sandang adalah jenis kata yang mendampingi kata benda atau kata yang membatasi makna, jumlah orang, atau benda. Kata sandang tidak mengandung suatu arti tetapi mempunyai fungsi. Fungsi kata sandang adalah untuk menentukan kata benda dan mensubstansikan suatu kata. Contoh kata sandang yaitu yang, itu, nya, para, si, sang, hang, dendang. Contoh kalimat pada novel Laskar Pelangi yang saya kutip adalah, gedong lebih seperti sebuah kota satelit yang dijaga ketat oleh para polisi khusus. Pada kata para merupakan kata sandang yang mendampingi makna jumlah orang atau benda. 4. Interjeksi atau kata seru. Yang dimaksud dengan interjeksi atau kata seru adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan. Contoh kata seru yang terdapat dalam bahasa Indonesia adalah satu kata seru asli, yaitu ah, wah, yah, hai, oh, nah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata seru yang berasal dari kata-kata biasa, artinya kata seru yang berasal dari kata-kata benda atau kata-kata lain yang digunakan. Contohnya, celaka, masa, kasihan. Yang ketiga,
kata seru yang berasal dari beberapa ungkapan, baik berasal dari ungkapan Indonesia maupun berasal dari ungkapan asing, yaitu ya ampun, demi Allah, insya Allah, dan lain sebagainya. Contoh kalimat pada novel Laskar Pelangi yang saya kutip adalah, "Oh, itulah rupanya namanya, Lintang, sebuah nama yang aneh." Pada kata "oh" merupakan kata seru asli atau penegasan kata. Yang kelima, partikel penegas. Partikel penegas adalah kategori kata tugas yang meliputi kata yang tidak tunduk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Dalam bentuk Indonesia, terdapat 4 jenis partikel penegas, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Untuk kalimat pada novel Laskar Pelangi yang saya kutip adalah, "Ketahuilah, wahai keluarga Kudar, berangkatlah kalian ke tempat-tempat kematian kalian dalam masa 3 hari." Pada kata ketahuilah dan kata berangkatlah termasuk kalimat penegas jenis partikel lah. C. Penutup. C1. Kesimpulan. Kata tugas adalah kata atau gabungan kata yang tugasnya semata-mata memungkinkan kata lain berperan dengan kalimat. Kata tugas hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan bukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh katanya dengan kata lain dalam frasa atau kalimat. Terdapat ciri-ciri dari kata tugas, yakni 1. Mempunyai makna gramatikal tetapi tidak mempunyai arti leksikal. 2. Seringkali bentuknya tidak berubah. 3. Arti atau maknanya akan jelas apabila didampingi kata lain dalam kalimat. Berdasarkan perannya dalam frasa dan kalimat, kata tugas dibagi menjadi 4 kelompok. Yang dimaksud adalah preposisi, konjungsi, interjeksi, dan artikula. Pada novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata memuat jenis-jenis kata tugas, preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, dan partikel penegas. C2. Saran. Berdasarkan uraian di atas yang telah saya sampaikan mengenai kata tugas, khususnya pada analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, semoga dapat menjadi suatu langkah awal baik untuk menambah ilmu mengenai kata tugas dalam menganalisis buku tersebut. Pastinya banyak kekeliruan, maka dari itu saya meminta saran dan masukannya demi kesempurnaan penganalisisan buku novel Laskar Pelangi ini. D. Daftar pustaka. Daftar pustaka saya banyak mengambil dari jurnalistik dan buku novel Laskar Pelangi untuk mengutip kalimat-kalimatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.